Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan wawancara mengenai fokus kerja, yakni isu terkait jam kerja. Tema yang akan kami ambil yakni karena jam kerja tidak hanya berkaitan dengan lamanya waktu yang dihabiskan seseorang untuk bekerja, tapi juga berkaitan erat dengan berbagai aspek penting, seperti produktivitas kerja, kesehatan fisik, mental pekerja, keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerja, hingga efektivitas suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan. Isu jam kerja menjadi menarik untuk dikaji karena hingga saat ini masih terdapat banyak perbedaan pandangan mengenai durasi yang pekerja dan yang ideal. Di sisi lain, jam kerja yang lebih panjang seringkali dianggap mampu meningkatkan output yang mempercepat penyelesaian pekerja. Namun, di sisi lain, berbagai pengalaman pekerja menunjukkan bahwa jam kerja yang berlebihan juga dapat menimbulkan kelelahan, stres, penurunan konsentrasi, bahkan dampak pada kualitas hasil pekerjaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara lamanya jam kerja dan produktivitas tidak selalu bersifat linear. Selain itu, pekerjaan teknologi dan perubahan pola kerja dalam beberapa tahun terakhir turut mempengaruhi cara masyarakat memaknai jam kerja. Kehadiran sistem kerja yang fleksibel, kerja jarak jauh, serta kemudahan akses komunikasi membuat batas antara waktu kerja dan waktu pribadi menjadi semakin kabur. Akibatnya, banyak pekerja yang secara formal telah menyelesaikan jam kerja, tetapi tetap tuntut untuk merespon pekerjaan di luar jam kerja. Fenomena ini menunjukkan bahwa bagaimana sebenarnya implementasi jam kerja dijalankan dan dirasakan oleh para pekerja dalam praktiknya sehari-hari. Oleh karena itu, melalui wawancara ini kami akan memperoleh gambaran lebih mendalam mengenai pelaksanaan jam kerja dari sudut pandang narasumbernya langsung. Kami berharap informasi dan pengalaman dari ibu yang disampaikan dapat membantu relatif yang terjadi di lapangan, termasuk bagaimana tantangan, dampak, serta upaya yang dilakukan dalam menciptakan sistem jam kerja yang efektif, keadilan bagi semua pihak. Sebelum memasuki sesi pertanyaan, kami mengucapkan terima kasih kepada telah bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam wawancara ini. Perkenalkan, saya Selvia Amalia Putri, NPM 2407101110, dan rekan saya ada Novi Melisa, NPM 2407101071, ada Khaira Mahira Sakina dengan NPM terakhir 079, dan Sally Firlia dengan NPM terakhir 086, Elsa Aulia dengan NPM terakhir 244, dan Naza Audi dengan NPM 269. Sebagai pembuka, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari nama, jabatan, atau posisi yang saat ini dijalankan, serta sedikit menceritakan mengenai pengalaman yang dalam jam kerja. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Syari. Pekerjaan di bidang manufaktur sebagai buruh pabrik. Jam kerja di perusahaan saya normal 8 jam. Kalau lembur bisa jadi 12 jam. Dan itu mendapatkan gaji untuk jam lembur di perusahaan saya. Bertanya Kak, apakah jam kerja 12 jam itu masih termasuk manusiawi untuk dikerjakan atau dilakukan setiap harinya? Saya sih tidak manusiawi sekali ya. Apakah dalam perusahaan Kakak, kerja memiliki kesempatan untuk mengurangi jam kerja? Lembur harus mencari pengganti lembur. Jika pekerja tidak berupa potongan gaji sebesar 50.000. Apakah Kakak pernah ada di situasi di mana Kakak tuh bekerja melebihi dari 12 jam, yang di mana 12 jam itu bukan termasuk dalam pekerjaan lembur, dan sering sih hal itu terjadi? Di jam kerja kerja dengan karena maksimum harusnya cuma 12 jam saja. Jadi kurang lebih 12 jam lebih. Kakak sendiri, jam kerja panjang itu buat pekerjaan lebih efektif atau malah menurunkan fokus kerja dari Kakak sendiri? Menurut saya sih kurang efektif karena dapat lebih cepat kelelahan dan tidak akan mencapai target. Selama kerja ini, apakah ada perubahan paling terasa dalam hidup setelah bekerja 12 jam? Apakah mempengaruhi kesehatan fisik seperti tidur, lelah, atau sakit? Kesehatan fisik sangat mempengaruhi ya. Apakah menurut kakak waktu dan tenaga yang diberikan itu sepadan? Kalau menurut saya pribadi sih kurang sepadan karena sesuai dengan apa yang dikerjakan sangat sesuai. Terkait selama peraturan terkait tambahan jam kerja berupa lembur, dan katanya kakak tadi tidak ada upah selama lembur, apakah ada protes dari pekerja dan bagaimana respon dari atasan? Kalau progres pernah, tapi kata pihak PT-nya harus lewat CV dulu kan saya kan di outsourcing, jadi harus lewat outsourcing dulu baru ke PT, nggak bisa dari pekerja langsung ke PT, jadi harus ada tahapnya gitu, baru nanti PT lanjutin apakah upah
digaji lebih atau tidaknya. Terus terkait bagaimana perusahaan mengganti upah tambahan dari jam kerja tersebut, apakah ada uang makan, bonus, atau lainnya? Saat ini sih belum pernah ganti uang lembur dalam bentuk lain ya. Nah, itu. Apakah perusahaan kakak itu menyediakan ruang khusus bagi pekerja untuk menyampaikan keluhan terkait jam kerja? Ada biasanya tapi cuma mewakili saja gitu kan waktu meeting. Jadi nggak semua orang terjadi. Nah, apakah penyelesaian masalah itu lebih sering dilakukan secara musyawarah, mediasi internal, atau keputusan sepihak dari atasan? Sering musyawarah. Jadi sengketa dengan pekerja, dan apakah perusahaan lebih mengutamakan penyelesaian damai atau bahkan ada pekerja yang mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial? Penyelesaian damai. Dalam penyelesaian konflik kerja, apakah pendapat kerja benar-benar dipertimbangkan atau malah keputusannya tetap ditentukan atasan? Bisa dipertimbangkan, tapi banyak-banyak ditentukan atasan. Maka analisisnya yaitu jam kerja merupakan salah satu hak normatif pekerja yang diatur secara jelas untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan produksi perusahaan dan kesejahteraan pekerja. Ketentuan mengenai waktu kerja diatur dalam pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan per PPO Cipta Kerja menjadi undang-undang, yang pada prinsipnya mengatur waktu kerja 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja, atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja. Oleh karena itu, apabila pekerja bekerja hingga 12 jam per hari, perlu dianalisis apakah kelebihan waktu tersebut dikategorikan sebagai lembur dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pasal 78 ayat 1 mengatur bahwasanya kerja lembur hanya dapat dilakukan atas persetujuan bekerja dan tetap harus memenuhi batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pekerja pada dasarnya memiliki hak untuk menyetujui bahkan menolak lembur. Hasil wawancara sendiri menunjukkan adanya tekanan, ancaman tersirat, atau konsekuensi tertentu bagi mereka yang menolak lembur. Maka dapat dipertanyakan apakah persetujuan tersebut benar-benar dilakukan secara bebas atau hanya formalitas semata. Dari aspek pengupahan, pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap pekerja berhak menerima upah yang layak sebagai imbalan atas pekerjaannya. Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai upah itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Upah kerja lembur kepada pekerja yang bekerja melebihi waktu kerja normal. Dengan demikian, apabila ditemukan praktik lembur yang tidak dibayar atau diganti dengan kompensasi yang tidak sesuai ketentuan, maka terdapat indikasi pelanggaran terhadap hak normatif pekerja. Persoalan upah, jawaban narasumber terkait kelelahan, gangguan kesehatan, atau penurunan kualitas hidup juga perlu dikaitkan dengan pasal 86 ayat 1 huruf A dan huruf B Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan moral dan kesusilaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berkewajiban memberikan pekerjaan dan upah, tetapi juga memastikan kondisi kerja yang tidak membahayakan kesehatan fisik maupun mental pekerja. Pertanyaan mengenai keluhan, perselisihan, dan penyelesaian konflik berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PHI. Nah, dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian perselisihan pada dasarnya harus diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha sebelum menempuh mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun pengadilan hubungan industrial. Oleh karena itu, keberadaan ruang dialog dan mekanisme pengaduan di perusahaan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas hubungan industrial. Jadi secara keseluruhan hasil wawancara menunjukkan bahwa jam kerja 12 jam tidak hanya berkaitan dengan lamanya waktu bekerja, tetapi juga menyangkut berbagai aspek perlindungan pekerja seperti hak atas waktu istirahat, upah lembur, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta kebebasan pekerja dalam memberikan persetujuan untuk bekerja lembur. Oleh karena itu, mungkin bagi perusahaan untuk memastikan bahwa pelaksanaan hubungan kerja telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta hubungan industrial yang adil, sehat, dan saling menguntungkan bagi pekerja maupun pengusaha. Terima kasih kami ucapkan atas ketersediaannya untuk berpartisipasi dalam wawancara ini.
Izinkan saya untuk memohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan di hati. Kami ucapkan terima kasih.